kita ditanya bagaimana kabarnya anak-anak pondok, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah hari ini anak-anak kita di pesantren Nur Salam, mereka ya fine-fine saja, mereka senang, mereka bahagia, dan barangkali penting kami sampaikan di masyarakat kita bahwa secara umum kepada Bapak Ibu Wali Santri tentunya yang putranya berada di Pondok Pesantren Nur Salam, hari ini KBM berjalan dengan lancar, hari ini kegiatan anak-anak bisa berjalan dengan baik, dan tidak ada apa-apa, tidak ada masalah apapun di pondok kita. Alhamdulillah ya, karena ini berkat karena apa? Ya kerjasama. Jadi kerjasama antara pondok dengan Bapak Ibu Wali Santri, kemudian tentunya program daripada pondok yang memang sejak awal dibikin bersama-sama. Salah satu contoh barangkali yang tidak sama dengan yang lain. Jadi anak-anak kita ini memang sudah kita setting sejak awal, kita putus mata rantainya dengan kisah masa lalu. Ya. Jadi dengan teman-teman yang lalu itu kita putus mata rantainya semampu daripada pondok. Contohnya di pondok kita, di Pondok Nur Salam ini, supaya anak-anak ini tidak mengenal kembali atau jarang ketemu dengan teman-temannya yang lalu, dalam tanda kutip yang tidak sesuai dengan harapan daripada Bapak Ibu Wali Santri, pondok ini membuat satu kebijakan bahwa liburnya pondok ini tidak sama dengan pondok-pondok yang lain, tidak sama dengan sekolah-sekolah yang lain, tidak sama dengan madrasah-madrasah yang lain. Jadi sebelum ujian malah libur, ya. Itu pun liburnya antar pondok saja nggak, antar sesama pondok nggak sama. Anak putri pulang dulu dan tidak boleh lama, hanya 4 hari libur di rumah. Kemudian anak putri datang, anak putra libur, ya, anak putra libur. Kemudian setelah itu anak datang semuanya jarak 1 hari 2 hari, kemudian ujian. Ya. Kemudian setelah ujian selesai ada masa fatrah, masa di mana Bapak Ibu harus mengoreksi daripada ulangannya, mengisi rapat macam-macam. Itu sekitar ada 10 hari. Nah 10 hari ini kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan yang anak itu senang, yang anak itu merasa nyaman, dan sehingga mereka walaupun tidak ada kegiatan tidak pengen pulang. Contoh umpamanya ada yang namanya kegiatan anak-anak yang berupa renang. Tidak pernah ada tuh, ada renang, ada nobar, kemudian ada kunjungan ke Masjid Ar-Rahman, ya. Kalau anak putra hari Jumat, kalau anak putri hari Ahad pagi, ya. Kemudian di samping ada kegiatan-kegiatan diklat, ada kegiatan-kegiatan daripada membersihkan daripada kepedulian anak, kita asah kaitannya dengan peduli pada lingkungan, membersihkan hutan yang kotor, itu kita ajari anak seperti itu, ya. Sehingga walaupun anak itu berada di pondok waktu teman-temannya libur, mereka tetap di pondok, tapi mereka merasa nyaman, ya, tidak ingin pulang, ya, tidak ingin pulang. Ya, itu barangkali yang hari ini kita kembangkan di pondok kita. Ya, jadi kalau tadi ditanyakan bagaimana anak pondok biasa-biasa saja, ya, biasa-biasa saja. Mereka pernah libur, temannya tidak libur, temannya libur, dia tidak libur, ya biasa-biasa saja. Ya, karena sudah mengerti, anak-anak itu sudah mengerti sejak dulu bahwa yang berada di Nur Salam tidak sama dengan yang lain. Ya, karena kita memahami benar kondisi perubahan zaman yang seperti itu. Kemudian Mbak, di luar niki beredar berita pembulian yang dilakukan oleh santri pondok pesantren. Ya. Nah, bagaimana upaya pondok khususnya di Nur Salam ini untuk bisa terbebas dari tindakan-tindakan yang seperti itu? Baik, kalau disuruh bebas total ya nggak bisa karena anak. Ya. Jadi gini, kita harus bisa bedakan mana gojlokan, mana bully, mana kekerasan. Ini yang harus Jadi kalau hari ini kalau pengertian bully itu persepsi daripada Bapak Ibu Wali Santri bengep kabeh begitu. Nah, jadi sejak dulu yang namanya di pondok itu sudah ada namanya gojlokan, itu sudah ada. Cuman gojlokan yang sewajarnya. Ya karena hari ini nampaknya mereka cerdas lewat medsos itu. Nah itu yang perlu
kita antisipasi bersama-sama. Jadi yang tidak boleh itu apa? Gojlokan yang terlalu, ya. Gojlokan biasa nggak apa-apa, itu melatih mental saja. Ya, gojlokan yang wajar tanpa menyebutkan istilahnya kelemahan diri, tidak menyebutkan nama orang tua, tidak ngelok secara fisik, tidak masalah. Melatih anak-anak malah kendel untuk ngomong, seperti itu. Melatih mental daripada anak-anak. Yang nggak boleh itu mereka saling mengejek, kemudian menyebutkan daripada kelemahan yang ada pada diri secara fisik, kemudian memanggil orang tuanya, itu yang nggak boleh, ya. Atau sampai kepada bentuk karena terlalu over dalam hal seperti itu, saling mengolok, akhirnya terjadi kekerasan, itu yang tidak boleh. Nah, untuk mengantisipasi seperti itu, memang pondok harus paham pada ini. Satu konsep dasarnya harus dekat dengan santri, ya, pengasuhnya, bapak ibu gurunya, seluruh dewan asatidnya, seluruh perangkat pondok harus dekat dengan anak-anak. Itu kaca betul. Yang kedua, apa yang paling penting, yaitu pengawasan yang ketat. Ya, jadi memang pondok hari ini nggak sama dengan dulu. Kalau di Nusantara kan ada satpam 3, ya, shift 3 kali. Untuk apa? Ya antisipasi salah satunya. Keamanan pondok, kekerasan dari pondok itu akan lebih terminimalisir. Yang kedua, jangan dilepaskan yang namanya muraqib, ya, mas pendamping atau mbak pendamping, gitu loh. Itu kan jumlahnya banyak kita itu. Dan mereka dewasa, bukan kakak kelasnya, gitu loh. Jadi ini bukan kakak kelasnya, ya. Dan kita profesional, ya. Jadi mereka yang terlibat untuk jadi satu keluarga besar di pondok itu, ya memang ada bisyarahnya, profesional kita ini, gitu loh. Ya. Jadi ada mas pendampingnya, ada mbak pendampingnya. Sesuaikan dengan kamarnya masing-masing. Jumlahnya berapa? Di satu kamar itu ada mbak muraqib, ada mas pendampingnya satu persatu, dan itu dewasa semuanya, ya, bukan kakak kelas. Kemudian yang berikutnya apa? Sering dialog, ya. Jadi pengasuh dialog dengan anak-anak, kepala sekolah dialog dengan siswanya, kepala madin dialog dengan seluruh santri madin, ya, wali kelas jagongan dengan mereka, mbak pendamping, mas pendamping. Setiap Sabtu setelah subuh, karena pada hari Sabtu setelah subuh nggak ada kegiatan apapun, memang digunakan untuk kepentingan itu, ya. Jadi ada apa, ada masalah apa, itu ditanyakan pada hari Sabtu, ya, pada hari Sabtu. Itu khusus seperti itu, ya, khusus seperti itu. Nah, kemudian aturan pondok yang kaitannya dengan bullying dan dengan kekerasan itu harus ketatnya luar biasa, dan itu tidak disampaikan pada anak kita, ya. Jadi aturannya ketat, kemudian ditambah dengan iqamnya juga ketat, iqamnya juga keras, sehingga untuk apa? Meminimalisir terjadinya kekerasan antar santri. Saya tidak pakai kata bullying, gitu loh, ya. Kekerasan itu yang nggak boleh, kekerasan antar santri apapun namanya, ya. Karena memang sejak awal anak-anak kita tanamkan di pondok. Jadi seluruh santri di pondok ini, satu, harus merasa aman, nyaman, betah, kerasan, bahagia. 5 ini. Anak-anak harus hafal itu, ya. Jadi aman, nyaman, betah, kerasan, bahagia, ya. Nah, untuk mewujudkan itu dibutuhkan apa? Itu tadi. Ikhtiar yang luar biasa, tidak pernah berhenti. Tentunya kita datangkanlah yang namanya dari kepolisian. Ini kalau ada kekerasan nanti pasal sekian, melanggar pasal sekian, ya, itu disampaikan Pak polisi, ya. Kita datangkan Pak dari TNI, kayaknya dan ketahanan negara, ya, menguatkan daripada kecintaan kepada negara kesatuan Republik Indonesia, untuk mengijawantahkan daripada hubul watan minal iman itu. Kita datangkan lagi yang namanya narkoba itu BNN, ya,
Itu kita tetapkan. Ya. Taatnya apa? Tambah luas anak itu pemikiran. Ya, tambah luas. Kemudian kegiatannya harus padat. Itu loh. Kalau kegiatannya padat, terstruktur, mereka nggak akan ngawur. Gitu loh. Kengawuran itu karena apa? Tidak terstruktur, gitu loh. Jadi coba kita bedah acara di pondok itu. Mereka harus bangun 40 menit sebelum subuh. Itu kalau selain hari Senin dan Kamis. Kalau Senin Kamis 1 jam sebelum subuh karena mereka harus sahur. Ya, karena Senin Kamis puasa anak-anak itu. Nah, untuk apa sebenarnya puasa itu? Kalau kita rasakan bersama-sama, salah satu cara alat yang paling gampang untuk menekan daripada seseorang supaya tidak terkuasai oleh nafsunya, yaitu puasa. Fa innahu lahu wija fa innahu lahu wija. Jadi puasa itu adalah bagian untuk mengebiri nafsu. Gitu kan? Ya, itu artinya kan panjang kaitan dengan pernikahan. Jadi mereka yang tidak mampu nikah wa alaihi bisaum. Nah, itulah. Kalau yang belum mampu nikah, hendaknya puasa. Mengapa? Fa innahu lahu wija. Puasa itu bisa mengerem daripada nafsu. Nafsu amarah, nafsu macam-macam itu. Termasuk nafsu kaitannya dengan lawan jenis. Itu ikhtiar itu. Ya. Kemudian mereka sudah sholat malam bersama. Jadi kalau kita suatu saat datang ke pondok, datang Bapak Ibu wali santri melihat jam 3:30, 3:4 lah, melihat putranya sholat malam, senang itu, ya, senang itu. Dan terkadang melihat anak-anak itu, terkadang saya sampai menangis, ya Allah, anak saya seperti ini sudah mau qiyamul lail, senang lah seperti itu. Dan itu terstruktur. Ya. Kemudian setelah itu mereka diajak wirid bersama-sama, baca istighfar banyak, doa pada waktu malam hari yang banyak banyak gampang ijabahnya, ya. Kemudian dia suruh untuk doakan orang tuanya setelah sholat 11 kali, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu dibaca oleh anak kita 11 kali setelah selesai sholat itu. Kita beri waktu khusus itu. Karena apa? Ketika yang namanya anak itu selalu mendoakan orang tuanya, waladun sholihun yatiulah, mereka akan dapat stempel anak soleh. Akan lebih mudah lagi untuk ditata. Ya. Di samping doa bersama-sama, istighosah bersama-sama, itu bagian daripada ikhtiar kita supaya apa? Hal-hal yang barangkali negatif tidak terjadi di pondok. Kalau toh ada, cepat kita tahu. Ya, cepat kita tahu. Ya. Terus tadi masih belum selesai itu. Kita punya yang namanya anak-anak, ada pengurus, ada pengurus IPNU, ada UPPNU, ya, urusan ibadah, urusan kesehatan. Itu untuk apa? Untuk memberikan pelajaran pada mereka. Suatu saat mereka seperti itu, ya. Yang bagian ibadah membangun temannya, yang bagian kesehatan untuk menjenguk temannya, menanyakan sudah makan atau belum, sudah berobat atau belum, mas pendampingnya sudah tahu atau belum. Itu sampai seperti itu. Yang kaitannya dengan kebersihan, ya. Mereka coba anak-anak kita itu sebelum tidur itu, IPNU itu sudah ngajari ya namanya, membersamai daripada piket malam, piket kamar itu untuk apa? Piket bersama-sama sebelum tidur, pondok bersih semuanya, sudah bersih. Ya. Itu yang awal siapa? Ya ini anak-anak IPNU urusan kebersihan. Yang urusan ibadah, mereka membangunkan temannya waktu wirid ngantuk dibangunkan, ya. Pada jamaah sholat subuh itu ada yang pengurus IPNU yang nggak sholat untuk melihat temannya barangkali pada sholat ada yang ngantuk, ya. Karena khawatir tertinggal rukunnya, kelihatan tidak apa istilahnya, tidak mengucapkan apapun, berarti kan ngantuk total, berarti rukun kaulinya kan tertinggal itu dalam Fatihah. Ini setelah sholat dia didemek untuk apa? Untuk mengulangi sholat. Sampai seperti itu. Kegiatan kita sampai seperti itu. Ya. Jadi sebelum subuh bangun, mereka sholat qiyamul lail, kemudian sholat qobliyah subuh, ada wirid setelah qobliyah subuh, ada jamaah sholat subuh, kemudian ada pengajian setelah sholat subuh, walaupun tidak lama, setengah jam, tapi setiap hari, ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis lah, gitu. Jumat memang kita tidak gunakan untuk ngaji, untuk baca surah Kahfi memangnya itu, ya. Sabtu untuk dialog dengan
santri dengan mas pendamping dan mbak pendampingnya ini. Akad digunakan untuk kegiatan bersih-bersih seluruh pondok yang ada. Jadi kegiatannya padat. Ya. Sehingga kalau kegiatan padat, mereka itu nanti dia akan pernah berbuat hal-hal yang menyibukkan dirinya sendiri tapi mudarat kepada orang lain. Jadi terstruktur. Nah, terstruktur. Itu yang barangkali penting. Jadi pertemuan wali santri itu bagian ikhtiar kita untuk membuat alur daripada komunikasi antar pondok dengan wali santri itu jalan. Karena nggak mungkin pondok ini akan bisa baik dengan banyak diberi masukan Bapak Ibu wali santri. Itu nggak boleh diem. Nomor saya itu sampai saya berikan semuanya. Jadi kalau ada barangkali layanan yang belum baik lah dalam sisi apapun, saya yang di WA nggak apa-apa. Ya. Gak saya sungkan, karena apa? Untuk kebaikan, ya, untuk kebaikan daripada pondok, untuk kebaikan daripada semuanya. Ya. Itu ikhtiar kita, ya, supaya antar anak itu tadi mengejauhantakan aman, nyaman, betah, kerasan, bahagia itu tadi. Karena apa? Anak-anak yang ada di pondok dengan yang tidak di pondok itu sudah jauh. Nah sehingga pondok menjawab. Kalau sudah di pondok, bagaimana kita mengejar 5 ini? Ya, anak benar-benar merasa nyaman benar, merasa aman benar, sehingga butuh komunikasi. Kalau ada problem cepat diselesaikan. Kalau ada anak sakit cepat ditanya sakitnya apa, kemudian diobatkan. 2 hari belum sembuh, orang tuanya diberitahu sudah 2 hari belum sembuh, kemudian diobatkan di rumah. Ya, di rumah jangan lama-lama. Kalau lama-lama di rumah, lama-lama juga untuk memegang HP juga bermasalah gitu. itu ikhtiar kita, ya, ikhtiar kita. Yang dulu aturan pondok kalau ada keluarga yang nikah boleh nginep, sekarang tidak lagi. Karena apa? Ternyata mereka di rumah juga bermain HP. Jadi yang penting apa? Mereka bisa pulang, ketemu dengan orang tuanya, bisa foto bersama. Itu aja. Makanya ngetren manten juga boleh. Nah, otomatis sudah tidak boleh lagi. Dan itu harus dipahami benar. Karena apa? Pondok membuat aturan ketat itu untuk apa? Untuk limaslahatil jami, kemaslahatan bersama-sama. Untuk menjaga, menguatkan di samping itu apa? Membuat anak-anak kita itu biar kuat dulu mentalnya, kuat mentalnya, kuat keagamaannya, kuat imannya, sehingga ketika dilepas mereka sudah bisa untuk membedakan mana yang harus diikuti, mana yang tidak, mana yang baik, mana yang tidak. Ini harapan kita seperti itu. Makanya ini harus bersama-sama. Kita tidak boleh. Kalau malah kemutan satu hal, gimana? Mungkin hal yang paling mendasar di banyak masyarakat mungkin secara awam. Ya. Jadi pondok itu adalah tempat penitipan anak. Nah, makanya kalau jenengan kan sudah matur dan ada beberapa dawuh yang jenengan mboten kersa. Kalau dititipi mboten kersa. Nah, itu alasannya kenapa? Jadi gini, mengapa harus ada yang namanya diserahkan? Ini bahasanya diserahkan. Ya. Jadi kalau di kalau titipan aku loh, nah, ini pondok bukan penitipan sepeda, bukan penitipan anak. Serahkan saja kepada kami, kepada pondok yang mewakili daripada seluruh teman-teman saya yang mewakilinya, gitu loh. Jadi kemudian setelah saya terima kan sudah jadi anak saya. Kalau jadi anak kita di pondok, ya jangan gampang diajak pulang. Kok sudah anak kita kok nah gitu loh. Ya sehingga satu, yang kedua ada serah terima. Ada serah terima, karena memang yang wajib minterkan anak, yang wajib benenek anak kan orang tua, gitu loh. Nah kalau diserahkan itu berarti ada ijab kabul. Ini karena saya buatan sakit banyak kalau minter nih dewi benenek dewi ribet kalau katanya berkait, kalau serahkan panjenengan saya terima, mewakili teman-teman yang ada di pondok semuanya, begitu loh. Jadi bukan anak saya pribadi, mewakili semuanya, saya terima sebagai pimpinan pondok, mewakili teman-teman yang di pondok, sehingga menjadi anak daripada seluruh guru ada di sini, seluruh keluarga besar daripada pondok. Ya, dan supaya apa? Ilmunya kelek. Nah, itu loh. Ilmunya bisa kelek gitu. Nah, kalau harapannya apa? Ilmunya manfaat. Makanya apa? Kita mengantisipasi kaitannya dengan guru itu tadi. Banyak hal yang harus kita lakukan dan kita harus intinya apa? Dekat dengan anak.
dekat dengan santri, itu aja. Ya, dekat dengan anak, dekat dengan santri. Kemudian mereka tidak suka. Saya sampaikan pada anak, kalau ada problem nggak bisa nyambung kepada mas pendamping, nggak bisa nyambung kepada mbak pendamping, nggak bisa nyambung wali kelas, nggak bisa nyambung kepada kesiswaan, waka santri. Udah sampai pada pas ada umpamanya, sudah surati aja. Oh itu saya sampai begitu, surati saja. Ya, kemudian nanti letakkan di rumah, di blosok nengi bawah bawah pintu itu udah masuk di rumah itu. Itu biasanya di ibunya begini. Hebat, anak serat cinta caca oke, tapi gitu. itu nanti curhat anak-anak. Ya, curhat, bla bla bla. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan anak itu sudah akrab dengan kita. Anak itu dekat dengan kita. Makanya saya sampaikan, jangan pernah jauh dengan kita. Jangan pernah jauh daripada mas pendamping, pak pendamping. Jangan pernah jauh daripada bapak ibu guru. Itu begitu, harus begitu. Harus dekat semuanya. Karena apa? Dengan dekat itu kalau ada apa-apa sekecil apapun, ya mereka akan cepat menyerah. Ya, itu dari ikhtiar pondok. Oke. Ya baik. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan anak-anak kita yang berada di pesantren manapun, ya soleh-solehah semuanya. Kemudian pondok jauh daripada kekerasan antar santri, dan yang di pondok Nurul Salam itu begitu ikhtiar daripada kita. Supaya tidak ada kekerasan antar santri yang menuju kepada hal-hal yang fisik. Ya, ada lagi barangkali penting apa? Ya doa bersama-sama, istighosah bersama-sama. Kita itu punya apa? Bisa apa? Sehingga mengapa anak kita dekatkan kepada Allah kaitannya dengan 9 kompetensi ubudiyah, biar gampang dapat hidayah. Gitu. Mengapa anak itu seperti ada ya komentar orang luar itu? Mondok Nurul Salam itu koyo wong torekoh. Begitu komentarnya itu. Sama rawatib itu kata hajud witir 1 bulan sekali masih jajak salat tasbih, ada puasa Senin Kamis, ada baca Quran, ada wirid sebelum maghrib. Itu koyo pondok torekoh. Enggak. Dengan ibadah itulah Allah akan gampang memberikan hidayahnya pada anak. Siapa yang bisa? Enggak ada satupun ustadz dan kiai yang bisa hidayah. Allah berdaya. Sehingga anak kita dekatkan pada Allah. Cek gampang itu hidayah. Hanya itu saja. Hanya itu saja, tidak ada yang lain. Makanya kita seperti ini tanpa pertolongan Allah, tanpa hidayah Allah, tanpa rahmat Allah kita. Sehingga bagaimana kita menyambung komunikasi dengan Allah begitu, hablum minallah dengan baik. Ya, sehingga kita akan ditolong, dituntun, dibimbing dan diselamatkan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan anak kita soleh-soleh semuanya. Amin. Keluarga besar kita dijaga, diselamatkan oleh Allah. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.